Halo guys, selamat datang di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Bersama saya, Fabian. Saya akan menjadi host pada acara kali ini. Di episode perdana kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Tamu yang berprestasi nih. Halo Mas Izik, gimana kabarnya Mas Izik? Mas Raffi? Ya. Boleh kali sebelum acara kita mulai, buat Mas Raffi sama Mas Izik perkenalan buat para penonton dari mana dan dari sekolah mana? Boleh. Ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Agustian Rizik Komaro Zaman. Saya dari Kajen, dari sekolah MTS Muhammadiyah Kajen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Prayoga. Saya tinggal di Kajen, sekolah di SD Muhammadiyah Tanjung Kulon. Oh, berarti ini satu kayak SMP, MTS, Ya. satu masih SD. Kelas berapa Mas Raffi tadi? Kelas 6. Kelas 6, masih kelas 6 SD. Ya, Terus kayak katanya nih, dengar-dengar kan Mas Rizik tinggalnya di pondok. Iya. Jadi pengalaman apa aja sih yang Mas Rizik alami selama di pondok? Pengalaman saya selama di pondok banyak sih. Boleh disebutin kali? Ya. Pengalaman saya di pondok, saya bisa belajar mandiri, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, apa-apa harus sendiri, harus bisa mengatur uang jajan biar cukup 1 bulan jatahnya segitu gimana. Berarti lebih kayak mandiri ya, nggak kayak di rumah kayak serba di Orang tua. pantau orang tua gitu ya. Nah, terus kan pasti di pondok kayak ada pengalaman baik sama buruk. Ya. Nah, boleh disebutin nggak tuh pengalaman buruk sama baiknya? Dari pengalaman buruk dulu deh. Pengalaman buruk Hmm. pengalaman buruk selama di pondok ya biasa, anak-anak ada musuh-musuhan gitu. Oh, berarti kayak orang-orang zaman sekarang kan bilang kayak circle-circlean gitu ya. Ya. Kayak bikin satu circle, ntar sama circle sini musuhan gitu. Berarti di pondok juga ada yang namanya circle-circlean? Ada Ada berarti? Ya. Terus kalau pengalaman baiknya? pengalaman baik ya dari pagi saya cerita ya. bangun tidur Ya. harus tahajud. Habis tahajud itu nggak boleh tidur lagi, tadarus sampai nunggu adzan subuh. Setelah itu sholat subuh, habis sholat subuh tadarus lagi. Berarti di tadarus terus. Ya. Terus kalau di bagian siang sampai sore atau malamnya gitu, kegiatannya apa aja tuh? Siang nanti jam setengah 8 itu mulai KBM, jam 10 istirahat. Jam 10 mulai istirahat. Ya. Istirahat pertama, kalau istirahat di pondok tuh ada istirahat ke satu atau kedua gitu? Maksudnya Istirahat. 2 kali apa sekali? Istirahatnya ada 2 kali. Ada 2 kali. Berarti di istirahat pertama jam 10 Jam tadi ya. 10. Terus Jam, jam 10 sampai jam sampai jam 10 lewat 15 15 menit istirahat. ya. Setelah itu KBM lagi. Habis KBM sampai duhur itu istirahat lagi, istirahat kedua. Istirahat kedua berarti sholat zuhur dulu ya. Ya. Terus kalau misalnya dari zuhur sampai maghrib itu kegiatannya apa lagi tuh Mas Sisi? Kan nggak full KBM kan berarti? Ya. Berarti kalau dari zuhur sampai mau maghrib itu apalagi kegiatannya selama di pondok? Kalau habis duhur nanti kan ada itu dulu makan siang. Ada makan siangnya. Ya. Makan siang, habis itu jam 1 masuk ke kelas lagi. Jam 1 mulai masuk kelas. Ya. Terus kalau sorenya ngapain gitu di pondok atau kegiatan apa? Sore itu ya habis asar. Habis asar ada pelajaran pondok. Jadi materinya ya Arab-Arab semua kayak gitu. Oh, berarti KBM sama pas pelajaran sorenya beda gitu ya? Beda. Oh, beda. Ada rapotnya juga itu pelajaran pondok. Oh, berarti juga ada kayak rapotnya lagi, beda Iya. lagi. Terus kan dengar-dengar nih katanya Mas Raffi sama Mas Rizik ikut tapak suci ya? Ya betul. Kalau boleh tahu motivasi Mas Rizik dulu nih mengikuti tapak suci itu apa sih? Motivasi saya ikut tapak suci ya, saya biar bisa tahu bela diri. Gimana sih rasanya mereka yang pada juara, saya pengen ikut. Ya saya termotivasi di situ. Oh, berarti termotivasinya kayak pengen ikut, terus pengen Ya. lomba juara gitu Ya. ya. Terus kalau Mas Raffi biar bisa motivasinya? jaga diri,
terus dan bisa menjadi pesilat yang berprestasi. Oh, berarti buat jaga-jaga ya. Ya cocok sih emang kalau buat Mas Raffi juga masih SD tadi ya, masih SD kelas 6. Buat jaga-jaga ya bagus sih ikut tapak suci. Terus kalau buat latihan nih, yang ngelatih tapak suci siapa tuh Mas Isi? Kalau yang ngelatih tapak suci di unit saya, di pondok saya ya, Ya. beda-beda dari saya kelas 7 sampai kelas 9 itu ganti-ganti terus. Berarti setiap tahun ganti gitu. Ya. Setiap tahun. Berarti yang paling berkesan buat Mas Rizik itu siapa? Yang paling berkesan waktu saya kelas 8 itu pelatihnya Mas Slamet. Mas Ahmad. Berkesannya dari apa tuh? Kalau beliau itu menyampaikannya materi lebih mudah dipahami. Lebih gampang lah buat kita Ya. ini ya. Terus kalau Mas Raffi sama? Sama. Pelatihnya juga sama-sama Mas Slamet juga ya? Iya. Berarti sempat latihan bareng juga? Ya, Gitu. Terus berapa kali nih latihan dalam seminggu? latihan Ntar dulu Mas Isik, tapi jangan dijawab dulu. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. SMK Muhammadiyah Bojong merupakan salah satu SMK swasta Muhammadiyah yang berada di kawasan industri wilayah Bojong. SMK Muhammadiyah Bojong berdiri kokoh di atas tanah seluas 2.412 meter persegi yang beralamatkan di Jalan Raya Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dengan tenaga pengajar sebanyak 23 guru dengan berlatar belakang S1 dan S2 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, siap mengajar kurang lebih 250 siswa. Seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMK Muhammadiyah Bojong, baik dari dalam maupun luar kota, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terus dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar dan mengajar yang nyaman, sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Sarana dan prasarana tersebut adalah ruang teori, bengkel praktikum, laboratorium komputer multimedia, masjid, perpustakaan, serta hotspot area yang membuat siswa semakin nyaman belajar di sekolah. Terdapat 2 paket kompetensi keahlian yang dipersiapkan SMK Muhammadiyah Bojong yang semuanya terakreditasi B. Pertama, teknik dan bisnis sepeda motor. Sebagai jurusan yang telah bekerja sama dengan perusahaan otomotif di Indonesia dan dengan peralatan berstandar nasional serta ruang bengkel yang representatif, siap membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam bidang perbaikan mesin motor secara maksimal, perbaikan kerusakan kelistrikan motor, perawatan dan perbaikan tune-up motor,
perawatan dan perbaikan sistem kopling motor, perbaikan transmisi otomatis, perawatan dan perbaikan sistem injeksi motor. Yang kedua, kompetensi keahlian multimedia. Sebagai kompetensi keahlian yang berperan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi keahlian multimedia membekali siswa dalam hal perakitan komputer dan instalasi program, perawatan komputer, teknik pengambilan gambar dan editing foto, teknik pengambilan gambar bergerak dan editing video, desain grafis percetakan, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, desain multimedia interaktif. Halo guys, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, Mas Sisik, tadi maaf ya aku potong ya. Kita lanjutin lagi nih. Berarti tadi pertanyaannya, dari tadi kan kita ngobrol nih. Ya, Terus Mas Sisik berapa kali nih latihan tapak suci itu di pondok? kalau latihan di pondok ya cuman 1 bulan itu nggak sampai 2 kali. 1 bulan berarti nggak sampai 2 kali. Oh, berarti kayak Cukup 1 kali itu. setiap minggu beda-beda gitu ya, oh gantian. Kalau Mas Raffi sama? Ya, Beda? Kalau Mas Raffi seminggu berapa kali? 2 kali, Seminggu 2 kali? Setiap hari apa tuh Mas Raffi? Jumat sama Ahad. Jumat sama Ahad. Oh. Nah, nih guys, ada foto-foto pas Mas Rizik ikut lomba ya? Ya, Itu lomba di mana Mas Rizik? di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gedung Dakwah Muhammadiyah Kajian. Kajian. Ya, Itu juara. juara. Juara berapa? Di situ saya juara 3. Juara 3. Ya, Kalau di situ juga ada Mas Raffi. Itu Ada. Mas Raffi berarti ikut bareng nggak kali ini? bareng. Ikut bareng. Tapi kayak apa? beda pelatih. Beda pelatih gitu ya, beda unit gitu ya. Mas Rizik juara 3. Nah, ini foto selanjutnya. Nah, kali ini di mana Mas Rizik? Kalau itu saya di Kendal. Di Kendal. Kendal itu di mana sih? Kendal di Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah tapi ya. Ini Mas Raffi juga ikut nggak kalau ini di Kendal? Beda, nggak ikut ya? Masih ada foto-foto lagi nggak nih? Kalau coba kita lihat. Wah, ramai banget nih. Gimana nih Mas Rizik nih? Itu di Pekalongan. Di Pekalongan Kota. Ya, Itu dari, wah ramai banget ya. Dari daerah mana aja tuh Mas Rizik? banyak itu ada dari Sumatera juga. Oh, dari luar Ya, Pulau Jawa juga ada berarti? ada artisnya juga, Iqbal Chandra. Ada artisnya juga. Ya, terus pentas silat. Oh, itu acara apa Mas? Berarti lomba besar-besaran apa gimana? Itu yang ngadain UMPP. Dari universitas berarti? Iya. Oh, yang ngadain dari universitas, undang dari tapak suci mana saja gitu ya? Ya, perguruan mana saja. Perguruan mana saja. Berarti Mas Fisik main tapak suci juga sudah lumayan jauh ya, mana-mana juga ya, sudah sampai Kendal juga kayak gitu. Ya, Kalau buat orang tua Mas Fisik, orang tua mendukung nggak nih kalau Mas Fisik ngikut tapak suci gitu? kalau orang tua saya sendiri ya, saya ikut tapak suci. Orang tua itu ngikut saya, yang penting saya berminatan di mana, orang tua pasti mau. Berarti setiap Mas Fisik yang lakukan orang tua mendukung ya, Ya. gitu ya. Kalau Mas Raffi, kalau orang tuanya, berarti kan Mas Raffi juga ikut tapak suci nih. Orang tuanya gimana Mas Raffi? Mendukung. Sama mendukung juga. Jadi kayak yang dilakuin sama Mas Raffi sama Mas Fisik, orang tua juga mendukung gitu ya. Berarti kayak maksudnya nggak berat lah orang tua. Kayak terus mendukung anaknya untuk ngikut tapak suci gitu ya. Ya,
Terus berarti kan setiap pertandingan tapak suci kan pasti ada menang ada kalah, kayak Mas Sisik kan tadi sempat juara 3 ya. Ya, Kalau kalah perasaannya gimana sih Mas Sisik? kalau bagi saya dalam pertandingan menang atau kalah ya hal yang biasa. Kali biasa ya, Ya. benar. Tapi kalau perasaan Mas Sisik nih, aduh saya kok nggak bisa buat juara 1, saya kenapa kalah gitu. Kayak gimana sih rasanya gitu? Kalau di situ saya bisa memperbaiki, saya di event berikutnya saya harus bisa lebih baik dari yang sekarang. Oh ya, berarti kayak termotivasi gitu Ya. lah, kalahnya gitu kayak termotivasi buat melangkah lebih baik ke depannya. Ya. Terus kalau lomba-lomba gitu kan di pondok juga sempat ngadain nggak sih Mas Sisik? Kalau di pondok belum sih, orang itu baru pondokan kecil. Oh, berarti belum sempat ngadain, Ya. berarti baru kayak latihan-latihan biasa aja gitu ya. Terus Mas Rizky kan pasti pernah juara di mana lagi tuh selain kayak tadi yang juara 3 itu di mana? Di gedung dakwah Gedung. Muhammadiyah Oh, Kajen. tidak Muhammadiyah Kajen ya. Ya. Selain di situ Mas Rizky ada lagi nggak juara di mana gitu? Juara itu di GPU Kajen, Di PU Kajen. gedung pertemuan umum Kajen. Ya, itu sempat juara berapa? Itu juara 2. Juara 2. Ya, Kalau kayak gitu berarti lawannya dari tapak suci provinsi apa gimana Mas? kalau gitu itu tergantung eventnya, event untuk tapak suci apa dari perguruan mana saja boleh ikut. Oh, berarti tergantung dari eventnya ya. Ya, Tuh kalau boleh tahu Mas Sisik kalah sama dari tapak suci mana tuh? Yang Kalau- juara 2 di GPU itu. kalau juara 2 itu kalahnya bukan sama tapak suci, Oh, berarti beda ya beda perguruan. dari apa itu berarti Mas Sisik? Dari Puma Purbalingga. Puma Purbalingga. Berarti kalah jadi juara 2 Ya, di GPU ya. Terus kan Mas Sisik juga yang namanya tapak suci kan kayak bela diri gitu ya. iya. Sempet maksudnya kayak ngalamin cedera gitu nggak? Kalau cedera, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah, berarti masih kayak alhamdulillah lah ya. Kalau Mas Raffi Belum pernah. sama juga belum pernah juga, berarti masih boleh lah kayak Mas Sisik kan. Tapi kan Mas Sisik maksudnya kayak sempat juara 2 sama juara 3, berarti kalahnya itu maksudnya enggak kayak kena dalam cedera gitu, enggak, Enggak. berarti masih selamat, alhamdulillah ya. Terus kalau Mas Sisik nih tidak pernah cedera, tapi kalau ngeliat orang kan pasti gimana, pasti pernah kayak ngeliat orang yang cedera lah. Ya, Itu gimana sih Mas Sisik rasanya kayak lagi lomba terus cedera gitu? pertama saya lomba itu di UMPP. Saya berangkat dari Jumat pagi-pagi itu, mulai berarti yang SMA dulu. SMA dulu di SMA tiga mulai. SMA. Dia tanding, terus dibanting, dia nyagak. Ya kayak lu gimana Mas Sisik berarti? Dibanting tapi tangannya kayak gini. Tangan di bawah Ya, patah. patah di situ berarti? Iya. Langsung kayak berarti dibawa ke rumah sakit apa ditanganin di tempat Ada situ? medisnya, dibawa ambulan. Langsung dibawa ambulan ke rumah sakit. Ya. Tuh kayak nyeri gitu gak sih Mas Sisik ngeliatnya? Ya gimana ya, takut-takut gimana gitu. Kayak berarti ntar selanjutnya kan kayak Mas Sisik Ya. yang tanding kayak ada rasa gimana, rasa takut-takutnya gitu ya. Ya berarti begitu. Nah kita udah ngobrol panjang nih Mas Sisik. Ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi.
guys, kembali lagi bersama saya di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Mas Isik, ini saya mau nanya lagi nih. Nah, kalau di Tapak Suci kan kayak ada jurus gitu ya? Iya. Selain jurus, diajarin apa lagi sih Tapak Suci itu? Di Tapak Suci ya juga ada salam tradisi. Salam tradisi. Iya. Nah, salam tradisi itu kayak apa sih modelnya? Salam tradisi itu ya buat ngenalin dari perguruan mana itu. Tiap perguruan punya salam tradisi yang berbeda-beda. Oh, berarti kayak setiap perguruan kayak mempunyai salam tradisi masing-masing Iya. gitu ya? Nah, Mas Rizky udah sempat nampilin salam tradisi belum? Kok saya waktu latihan ya sudah pernah, cuman waktu lomba belum pernah saya pakai salam tradisi. Berarti yang pas juara 2 atau juara 3 itu belum pernah pakai? Belum pernah, soalnya itu kan juara 2, juara 3. Oh iya. Bagusnya kan juara 1. Tapi Mas Rizky udah pernah belum nih juara 1 tapi? Juara 1 udah pernah di Kendal. Udah pernah, tapi belum, maksudnya belum nampilin salam tradisinya? Belum, waktu itu saya udah ingin capek. Udah capek? Lemas, jadi nggak kuat salam tradisi. Udah nggak kuat buat melanjutin salam tradisinya gitu ya? Ya, Nah, berarti kan Mas Rizky sama Mas Raffi pasti punya nih salam tradisinya ya? ya. Boleh di-spill atau ditunjukin gitu buat para penonton? Ya. Silakan Mas Rizky sama Mas Raffi. Saya berdiri aja deh, biar gampang deh. Ya, boleh. Tunjukin. Wih, keren juga nih salam tradisi dari, kalau boleh tahu perguruannya dari perguruan mana Mas Isik? Dari perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ya. Berarti setiap perguruan juga mempunyai salam tradisi masing-masing ya? Ya. Terus kalau buat di pondok nih kan kayak latihan Tapak Suci. Ya. Nah, kalau di, maksudnya kayak orang luar pondok gitu yang bukan orang pondok ngikut latihan Tapak Suci di tempat Mas Isik, boleh nggak tuh? Boleh Boleh ya? Ya. Boleh aja berarti latihan bareng. latihan bareng, berarti nggak harus dari orang pondok yang Ya. ikut, dari bebas juga boleh. Ya. Buat teman-teman nih yang mau ikut latihan bareng sama Mas Rizky, boleh ikut bareng di mana Mas Rizky? MBS Asalam Kajen. MBS Asalam KJ nih. Nah, kalau kan berarti kayak anak-anak zaman sekarang kan juga kayak mau ngejar prestasi gitu ya. Ya. Nah, buat ada nggak nih pesan Mas Rizky buat para penonton yang ingin mengejar prestasinya? Pesan saya ya, jangan pernah mengenal lelah. Ya harus berusaha. Kayak gitu itu ya gimana ya? Kalau mau niat, ya niat di situ terus pasti ada hasil. Ya. Berarti kayak kita harus fokus di Ya, tujuan semangat. kita yang kita pengen gitu ya. Nih ada pesan nih dari Mas Rizky. Nah, buat para penonton yang ingin bareng juga nih sama Mas Rizky, kan bisa latihan bareng, kenal-kenalan nih bareng Mas Rizky sama bareng Mas Raffi ya. Mas Raffi juga bareng kan ya latihannya. Nah, kayaknya cukup sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Tetap saksikan episode selanjutnya di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Bye bye guys.